siang, sore, dan malam. Balik lagi sama aku Vira Regata. Dan sekarang balik lagi ke segmen mau kemana kita hari ini. Kita mau ke SBM ITB. Sekarang aku ditemenin sama Kak Mahira Priharta dan kita bakal jalan-jalan ke SBM ITB. Nah sekarang kita bakal ngepo ini gimana kehidupan anak SBM ITB. Sebelumnya kakak dari mana? Aku dari SBM ITB. Asalnya dari Bandung. Dari Bandung? Oke. Kalau alasan kakak masuk ke SBM ITB itu apa sih kak? Sebenarnya aku tuh kan dulu SMA-nya IPA. Tapi kayak aku ngerasa dulu tuh tergiur sama 3 tahunnya. Karena SBM ITB itu programnya 3 tahun kan. Terus kayak kebetulan keluarga aku tuh bisnis juga gitu pekerjaan. Dan jadi kayaknya relevan kalau aku masuk SBM. Oke, berarti kakak sebenarnya linjur ya? Linjur. Dari IPA ke IPS. Betul. Sebenarnya tuh dulu sempet ada pertentangan gak sih dari orang terdekat gitu tuh? Kayak dari orang tua, kenapa masuk ke SBM gitu? Oh, aku enggak, justru lebih ke aku tuh tadinya mau masuk yang IPA aja. Tapi orang tua aku maunya aku masuk SBM. Jadi lebih kayak itu kayak keinginan mereka. Terus setelah aku pikirin lagi kayak why not gitu. Soalnya ada program yang setahun di luar negeri juga kan. Jadi kayak win-win solution. Jadi lebih tergiur karena ada program luar negeri gitu. Itu juga. Oke, kalau sempat ngerasa shock nggak sih pas kakak masuk ke SBM? Karena kan katanya perbedaan beda banget ya sama SMA dan kuliah itu. Sempat ngerasa shock nggak sih? Shock mungkin ada dikit, tapi kayak nggak se-shock itu gitu. Karena kayak menurut aku di SBM tuh mungkin shocknya tuh karena waktu itu aku online kan. Jadi kayak kaget aja gitu ke dunia yang baru, cuma online. Jadi kayak kurang bisa adaptasi gitu kayak karena online. Tapi kayak kalau SBM itu tuh katanya kan ada 2 jalur ya? Iya. Maksudnya ada 2 jenis gitu, ada yang internasional sama yang reguler. Betul. Nah, boleh diceritain dikit nggak sih atau dijelasin sedikit gitu, apa bedanya yang reguler sama internasional? Jadi itu emang SBM tuh ada 2, yang sebenarnya kalau jurusannya tuh ada 2, ada manajemen sama kewirausahaan. Nah, tapi manajemen ini ada yang internasional. Kalau bedanya tuh dari jalur masuknya pertama, kalau misalkan yang reguler itu dari UTBK, sekarang namanya UTBK kan? SNBP ya, SNBT sama Mandiri. Kalau yang internasional tuh punya jalur sendiri namanya IUP atau International Undergraduate Program gitu. Jadi sih seleksi masuknya beda. Terus pas di dalamnya, kalau yang reguler itu 3 tahun di Bandung. Kalau yang manajemen, kalau yang wirus itu dia suka bolak-balik Bandung Jatinangor. Oke. Terus kalau internasional itu 2 tahun berarti setahun di Jatinangor, setahun di Bandung, setahun lagi di partner universitas gitu. Berarti sekalian jalan-jalan dong. Iya bener banget. Asik banget lah. Kalau bahasa sebenarnya nggak beda, soalnya SBM semuanya pakai bahasa Inggris. Oh ya? As a whole iya. Aku pikir tuh semuanya tuh walaupun reguler juga tetap pakai bahasa Iya, Inggris. tetap pakai bahasa Inggris kan. Aku pikir tuh ada yang pakai bahasa Indonesia. Enggak sih. Berarti harus fasih bahasa Inggris juga ya? Sebenarnya nggak fasih-fasih banget karena kadang dosennya juga suka pakai bahasa Indonesia, cuma kayak bisa lah. Soalnya bikin tugas akhir skripsinya juga berbahasa Inggris full gitu. Oke, berarti lecture-nya juga rata-rata in English, kayak presentationnya English sebenarnya. Cuma kalau misalkan kayak kita nanya terus dia jawab bahasa Indonesia atau dia ngejelasin pakai bahasa Indonesia, itu kadang common juga gitu. Oh ya? Iya. Wah, berarti gimana mood dosen juga? Betul. Kalau kewirausahaan itu tuh berarti bikin kayak kita dikasih materi tentang buat bikin usaha gitu atau? Singkatnya tuh bedanya jurusan manajemen sama kewirausahaan. Kalau manajemen itu kita belajar mengolah 1 jadi 10. Tapi kalau kewirausahaan itu kita belajar dari 0 jadi 1. Bikin 0 ke 1 gitu. Kayak gitu. Terus kayak yang wirausaha tuh setahu aku emang kayak mereka harus bikin bisnis gitu dan fokus ke bisnis mereka gitu. Kalau manajemen berarti nggak harus bikin bisnis. Dia kayak bagi-bagi jadi beberapa peminatan yang kayak marketing, HR, finance, operation gitu. Kalau misalnya dari manajemen ke wirausaha itu tuh kalau di tengah-tengah bisa linjur bisa nggak sih? Kalau dari tiba-tiba ngerasa nggak cocok dari manajemen? Enggak, tapi nggak bisa. Jadi kayak emang udah harus pilih satu. Kalau kakak sendiri berarti masuknya lewat IUP? IUP manajemen. Nah IUP itu tuh seleksinya itu tuh tetap tes kayak biasa atau ada sesi wawancaranya gitu tuh? Kalau IUP itu seleksinya yang pertama harus punya IELTS. Terus udah gitu ada
kayak tes dari ITB-nya. Kalau dulu bisa pakai SAT aku, tapi sekarang ada kayak tes khusus dari ITB-nya gitu, pakai bahasa Inggris kayak bahasa dan mungkin kayak matematika yang kayak gitu-gitulah. Oh, pokoknya yang pelajaran-pelajaran umum. Ya, terus udah gitu ada juga nilai rapot. Nilai rapot. Wah, boleh tahu nggak nilai rapotnya berapa biar bisa masuk ke Berapa ya? Ada jujur aku kayak lupa gitu deh, tapi kayaknya di atas rata-rata di atas 80-an gitu deh. Oh, berarti rata-rata emang harus pinter dari awal nggak sih? Mungkin nggak juga sih. Nggak juga. Kalau berdasarkan tingkat kesulitannya nih, scale 1 sampai 10 itu seberapa susah sih? Apa ITB, SBM? Iya, buat masuk ke SBM. Oh, buat masuknya. Iya. Mungkin kayaknya menurut aku ya, kalau dilihat tuh sebenarnya yang SBM intern nih nggak terlalu ketat persaingannya, jadi kayak nggak terlalu banyak orang tahu dan nggak terlalu banyak orang yang ikutan, jadi mungkin 7. Tapi kalau kayak UTBK, Mandiri dan sebagainya menurut aku lebih susah, lebih kayak 10 gitu. Mungkin karena saingannya juga nggak sih? Iya, karena saingannya lebih banyak. Kalau yang ini kayak lebih dikit karena nggak banyak orang tahu gitu. Terus kalau buat kakak sendiri, kenapa sih kakak lebih milih buat intern dibandingkan gue? Karena aku tuh sebenarnya dari awal udah pingin intern. Soalnya aku pingin juga kuliah di luar negeri, cuman orang tua aku kayak di Bandung aja deh. Apalagi papa aku tuh alumni ITB, jadi dia kayak ITB garis keras gitu. Jadi kayak, kamu harus ITB. Terus itu akhirnya aku kayak ya udah kalau gitu aku intern aja. Jadi kan win-win solution, aku bisa keluar negeri tapi di ITB juga gitu. Oke, berarti kalau kakak di luar negeri itu kakak berarti kemana? Aku kemarin di Lille di Prancis. Oh ya? Iya. Wah, setahun. Ceritanya dikit gimana di Prancis? Di Prancis seru sih. Terus kayak tapi bener-bener yang kayak culture shock, aku ngalamin banget culture shock gitu. Gimana? Maksudnya tuh kayak si orang-orangnya, misalkan si anak-anaknya tuh beda gitu sama kita di sini. Oke. Kayak apa ya, dari misalkan mereka tuh kalau ngerjain sesuatu nggak peduli desain itu loh. Maksudnya kayak kita kan di sini kayak PowerPoint suka dibikin cantik gitu-gitu ya. Terus kayak Canva, mereka aja kayak jarang banget pakai Canva. Terus kayak dia pakai PowerPoint gitu. Yang putih ngeblend gitu. Iya, atau kayak template-template yang ada gitu. Jadi kayak terus sebenarnya kayaknya di sana tuh lebih open minded. Maksudnya kayak jadi kayak bener-bener aku nggak bisa bedain mana yang bener mana yang salah. Gimana ya? Jadi kayak si dosennya tuh nggak ngasih kayak jelas kontras mana yang bener mana yang salah gitu. Oh ya? Jadi itu gimana kita cara nangkepnya nggak sih? Iya, terus kayak kita berpendapat tuh benar-benar dihargain banget. Oh ya? Iya. Seru banget. Iya, Kalau seru disuruh minta pilih kakak itu lebih mendingan yang di Bandung atau Prancis? Jujur bingung, soalnya STBTB juga sebenarnya sangat seru dan menyenangkan. Jadi aku bingung sih, tapi kayaknya Bandung sih. Aku nggak salah forever Bandung girl. Bandung itu emang kota tercinta sih. Iya. Kayak walaupun kemana-mana tetap pulang ke aku. Iya, Widi. Jalan yang jauh jangan lupa pulang. Bener banget. Kalau untuk nanti kakak nih, kakak berarti udah lulus kan sekarang? Udah, baru wisuda kayak 2 minggu lalu. Kalau itu lulus itu gelarnya apa sih? Kalau aku kan, jadi tuh yang program aku tuh double degree namanya. Jadi dapat gelar 1 dari Prancis sama dari ITB. Kalau dari ITB dapetnya SM, Sarjana Manajemen. Kalau dari Prancis dapetnya BBA, Bachelor of Business Administration. Oh, jadi itu bisa nambah sama CV banget? Sebenarnya sih gelarnya sama, maksudnya kayak jurusannya sama, cuma kayak beda gelar. Beda penerbitan dari universitas gitu ya? Oke, kalau prospek kerja tuh gimana sih? Prospek kerjanya tuh gimana? Prospek kerja SBM? Iya. Sebenarnya SBM tuh kan masuknya kan kayak ada 2 tipe jurusan yang menurut aku, ada yang generalis sama yang spesialis. Spesialis kayak mungkin teknik yang kayak nggak bisa semua orang ngerjain itu gitu. Kalau SBM tuh sebenarnya masuknya generalis, kayak dia juga bisa, semua orang tuh bisa ngerjain apa yang kita kerjain sebenarnya. Jadi prospeknya tuh luas banget, kayak di industri apapun, maksudnya kayak perusahaan apa sih yang nggak butuh manajemen gitu kan. Jadi kayak pasti kemanapun bisa gitu ikutan. Bener, apalagi SBM itu tuh basicnya tuh banyak banget kan ya. Kayak semuanya tuh bisa dipelajarin gak sih? Iya benar-benar. Terus juga kayak SBM tuh sekolahnya kayak praktikal gitu. Jadi kayak nggak terlalu teoritis gitu. Jadi kayak udah ngerti banget gitu loh sebenarnya, kayak simulasi kerja mungkin. Kalau kayak gitu tuh biasanya tuh kalau buat simulasi teknikal itu tuh lebih didukung sama universitasnya sendiri nggak sih? Atau yang kayak maksudnya kayak apa gitu? Kalau misalnya ada praktek-praktek gitu tuh ada yang ditugasin atau bikin Iya. Lebih ke si SBM-nya tuh nyediain program di mana kita tuh bener-bener hands on gitu loh. Jadi kayak contohnya aku ada mata kuliah namanya Integrated Business Asia sama Integrated Business Experience kalau yang reguler. Jadi kalau yang reguler itu mereka di mata kuliah ini tuh
bener-bener disuruh bikin bisnis. Oke. Jadi bener-bener disuruh jualan. Sampai sekarang masih ada yang jalan kayak bikin parfum, baju gitu-gitu. Terus kalau yang Integrated Business Asia itu kita disuruh ekspor impor. Jadi kita beneran nyari supplier, nyari buyer. Terus kayak aku jadi aku tuh mau nge-ekspor briquette arang gitu. Jadi sempat ke supplier arangnya juga. Jadi kayak bener-bener kita ngerasain gitu rasanya jadi itu gitu. Keren banget lah. Terus kalau pas kakak ngerasa itu tuh yang disuruh kan pasti kan prakteknya ya. Iya, iya. Kalau bikin apa itu kalau bikin skrip itu gimana sih? Kakak pasti kan bakal disuruh bikin makalahnya sendiri. Nah itu tuh challenging nggak sih pas ada? Mungkin dibikin kayak report gitu kali ya, report akhir gitu. Kayak report akhir. Itu agak challenging dikit lumayan, soalnya kan kayak semua tugasnya pakai bahasa Inggris ya. Terus kayak itu karena banyak praktikal ini, banyak tugas kelompok dan kadang-kadang mungkin kelompoknya nggak sesuai sama yang kita. Iya, itu challenge-nya di situ kayak harus melatih teamwork. Benar. Kalau tugas sendiri nih di SPM itu tuh banyak banget atau enggak sih? Soalnya aku pernah lihat nih di TikTok. Itu tuh SPM itu salah satu yang paling santai se-ITB. Itu benar gak sih? Itu benar. Itu fakta sebenarnya. Fakta. Emang di antara yang lain itu tuh SPM itu emang sesantai itu? Sebenarnya justru kita tuh nggak terlalu santai karena kan kita lulus 3 tahun. Jadi kayak rasanya tuh diburu-buru gitu loh. Jadi kita tuh ada semester pendek. Jadi pada saat anak-anak teknik itu libur 3 bulan atau 2 bulan, kita tuh kuliah dan kita libur cuma kayak 2 minggu gitu antar semester. Jadi kayak sekolah lagi gitu sebenarnya. Jadi yang hektiknya tuh karena timeline-nya cepet banget. Jadi kayak misalkan dari semester 1 semester 2 langsung gitu kayak padat terus tiba-tiba udah cari kerja kayak sekarang udah dunia kerja lagi. Tapi si beban kerjanya menurut aku beban kerjanya masih bisa dinikmati gitu loh. Jadi kayak seru dan nggak seberat. Kalau aku lihat teman-teman aku yang teknik ya nggak seberat itu gitu. Kita kayak masih bisa having fun sambil ngerjain itu. Asik banget lah. Iya, cuma kayak emang buru-burunya aja itu sih. Tapi kayak bebannya nggak terlalu. Oke, berarti ini sama pertemanan juga lekat banget dong berarti. Lumayan ya. Iya, lumayan kan. Iya. Terus tapi ini juga sih di SBM tuh lingkungannya kompetitif. Oh ya? Iya, jadi kayak anak-anaknya tuh ambisius semua. Jadi kita kebawa ambisius juga. Istilah gitu. Kalau lebih enak kayak gitu daripada malas-malas. Soalnya nanti kita bawa malas dan kalau habis kita bisa bawa habis. Biasa sih kayak gitu ya. Terus hal menarik yang bisa kakak cerita dari SBM itu apa sih yang kayak paling menonjol? Kayak aku dari yang ke ITB ya, yang paling menonjol anak SBM itu teh dia tuh pasti glamor. Wih, dia kan kayak atasnya tuh bajunya apa, bawahnya apa, sepatunya apa. Terus itu di sini tuh pasti ada AirPods sama kunci motor atau kunci mobil. Terus tasnya itu tas high end. Wih, kayak betul Longchamp enggak? Longchamp atau Coach itu kan. Coach, oh iya. Aku pernah ada yang lihat pakai Goyang. Goyang, banyak banget. Iya. Tapi sebenarnya apa ya? Mungkin secara nggak langsung itu benar. Tapi kayak kita tuh gak ada maksud untuk flexing atau gimana gitu, cuma kayak itu kayak ya udah suka aja pakai. Tapi emang mungkin karena di ITB tuh kan banyak anak teknik dan banyak maksudnya kayak aku nggak tahu sih, tapi orang-orang tuh emang lihat SBM tuh kayak SBM padahal nggak juga sih sebenarnya. Berarti kalau kayak gitu tuh emang udah gaya hidup sih jatuhnya. Ya mungkin kayak gitu juga ya, mungkin gaya hidup juga. Jadi kayak nggak diniatin untuk kayak gitu, tapi emang dari awal udah kayak gitu. Emang udah jadi lifestyle lebih ke suka berpakaian rapi dan iya, kayak fashion show banget. gitu. Tapi emang iya tahu di kelas. Bahkan kalau di Prancis aja orang-orang tuh kayak males-malesan, tapi di sini tuh kayak rapi terus kayak fashionable gitu orang-orang kayak wow. Begitu sebeda itu kah Prancis sama di Indo? Iya lumayan sih. Sama kalau yang itu tuh selalu pakai kemeja terus celana itu celana tartan. Oh iya, kadang-kadang itu kan kalau di beberapa jurusan kayaknya ada beberapa yang harus pakai kemeja gitu deh. Oh ya? Iya, aku nggak tahu juga sih, cuma kayaknya iya. Kalau tapi di itu bebas. SBM wajib atau enggak sih bebas? Bebas. Sebebas itu. Kan suka ada yang pakai rok. Oh ya? Rok yang lucu-lucu gitu nggak sih? Oke. Terus kalau kakak sendiri, kalau di SBM itu tuh bedanya SBM ITB sama SBM unit lain itu apa sih? Sama manajemen unit lain gitu ya. Kalau sebenarnya yang paling ngutamain bedanya tuh lulusnya, kan SBM tuh 3 tahun doang. Jadi kita kayak istilahnya kayak curi start gitu dalam kerjaan. Terus yang kedua mungkin kalau yang aku lihat sih SBM tuh kayak praktikal banget. Dia tuh jadi di tahun pertama tuh lebih banyak prakteknya, terus kayak yang kayak bikin bisnis dulu gitu. Baru semakin kita ke belakang, semakin naik tingkat, semakin ditambah-tambahin teori gitu loh. Jadi kayak dia praktek terus disebut teori gitu. Prakteknya di awal berarti? Iya. Jadi kayak kita disuruh nyobain dulu nih, baru nanti dikasih tahu mungkin kayak gimana sebenarnya gitu loh.
Oke, kalau buat kakak sendiri nih, kakak bakal merekomendasikan SBM ke orang-orang nggak sih? Kayak misalnya ada anak, iya aku masuk mana ya, SBM aja, bakal gitu. Bakal. Menurut aku sih, tapi sebenarnya tergantung dianya. Kalau misalkan dia ngejar yang lulusnya cepat, menyenangkan, terus kayak fun, SBM lah jawabannya. Jadi kalian jangan Masuk lupa SBM. buat masuk SBM. Iya gitu. Terus buat harapan kakak atau tips-tips kakak buat bertahan di ITB sampai sekarang tuh apa tipsnya? Menurut aku pribadi, lingkungan tuh penting banget. Jadi kayak surround yourself with the right people gitu. Jadi kayak di ITB walaupun susah apapun, tapi kalau misalkan bareng teman-teman yang cocok dan kayak bukan cuma main doang ya, kayak belajar juga, itu jadi kayak lebih enjoy aja dijalaninnya. Berarti kita harus selektif dalam memilih teman. Iya, betul Kan? betul. Soalnya kalau teman kita ada yang kenapa-napa kita ngerti juga nggak sih? Iya, terus kayak temen tuh mempengaruhi kita banget gitu loh, menurut aku ya. Gitu. Terus kalau buat kakak nih, ada harapan nggak sih buat kakak ke depannya, kayak goals kakak ke depannya? Untuk aku pribadi, aku sebenarnya kan baru lulus nih, terus kayak abis itu aku mungkin ingin lanjut kuliah lagi S2 ya. Terus aku sebenarnya mimpi aku tuh sesimpel pengen stay di Bandung aja sih. Oh ya? Iya, aku nggak mau kerja di Jakarta sebenarnya. Di Jakarta kan ngebul banget kan? Iya, aku main magang kan, terus kayak chaotic. Magang di mana? Di Astra. Ih keren banget. Tapi capek sih. Kayak berlantai-lantai kan. Terus tuh lantai tinggi, terus tuh pasti naik liftnya gue ganti. Iya. Gitu. Nggak berasa banget ya kan, kita udah ngobrolin banyak soal SBM ITB. Terima kasih banyak udah nemenin kita, udah ngasih info-info yang lucu-lucu dan penting-penting banget buat kalian yang mau masuk SBM ITB. Dan buat kalian jangan lupa buat follow IG kita di @podcastschool dan jangan lupa subscribe dan dengerin Spotify. Oke? See you.